Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di mana saja berada? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Diki Johan Ambulan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar. Berilah kami masukan agar channel ini bisa lebih baik lagi. Dan juga silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, Diki Johan Ambulan selalu menampilkan kegiatan pelayanan-pelayanan yang menggunakan ambulan. Ya, dari pengantaran pasien, juga dari penjemputan ataupun pengantaran jenazah dalam dan luar kota Tangerang. Pelayanan kami 24 jam, mungkin bisa dikatakan plus. Kenapa? Karena memang biasanya di hari raya pun kalau memang butuh pelayan dari kami selalu siap, selalu siaga untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitarnya, baik untuk pengantaran dalam kota maupun pengantaran luar kota. Alhamdulillah teman-teman, saat sekarang kami pun sedang mengembangkan suatu wadah paguyuban. Saat sekarang yang kami gunakan juga memang unit paguyuban, yaitu namanya Paguyuban Kematian. Paguyuban Kematian Masjid Jami Al-Barokah. Apa cuma ada di situ ambulannya? Tentu bukan hanya ambulan dari paguyuban saja, karena di sekitar pun masih ada perorangan ya punya juga ambulan. Dan untuk khusus luar kota masih ada. Jadi kami jika untuk kebutuhan luar kota biasanya kami menggunakan ambulan yang di luar daripada paguyuban. Karena biasanya kalau memang khusus dari luar paguyuban itu ambulannya memang sudah biasa trek jauh. Jadi kami tidak khawatir lagi. Dan juga dari segi perawatannya pun memang sudah memadai. Selalu termasuk, bukan berarti dalam kota tidak. Tetap kami selalu cek kesehatan unit. Selalu kami pelihara, bahkan selalu kami servis berkala. Demikian. Ya, ada memang di kami ada yang menanyakan kenapa kok itu cuman paguyuban kematian. Ya, inginnya sih kami ingin mengembangkan bukan hanya sekedar kematian, tapi kebutuhan masyarakat termasuk kesehatan pun kami ingin. Cuman mampu kami baru sampai di sini. Kenapa? Ini termula dari kami melihat atau dari kami seringnya melakukan kegiatan seperti ini. Ternyata walaupun wilayah kami itu termasuk kota, tapi ternyata masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu. Kami sangat sedih ketika melihat satu keluarga kesusahan untuk membeli kain kafan. Nah itulah
mulai terbuka hati kami untuk membentuk suatu wadah paguyuban kematian. Tujuannya bukan berarti wah orang-orang ini mendoakan untuk mati, tidak. Untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Ada teman-teman kami tuh menanyakan, kok orang-orang sakit tidak ada dalam paguyuban? Ya mestinya kami juga ingin seperti itu, cuman memang untuk sementara waktu saat sekarang, khususnya di wilayah kami, selama mereka itu ber-KTP kota, mereka masih dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Seperti itu. Yang penting datanya lengkap. Dari KTP, KK, dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah mempunyai BPJS. Kebanyakan memang dianjurkan untuk orang-orang yang tidak mampu ya BPJS yang ditanggung pemerintah alias gratis. Itu untuk layanan kesehatannya ditanggung BPJS melalui rumah sakit. Memang saat sekarang memang alhamdulillah hampir semua rumah sakit itu bisa melayani menggunakan kartu BPJS. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah cerita awal kami membentuk suatu wadah paguyuban, karena ada sebagian di masyarakat kami banyak yang tidak mampu. Jadi terbesit hati kami untuk membentuk itu. Dikumpulkanlah yang biasa sosial di masyarakat, yang selalu membantu pemakaman, membantu yang orang-orang yang kesusahan seperti itu. Dikumpulkanlah, bagaimana nih kalau kita membentuk paguyuban agar kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini setujulah, sebagian setuju. Jadi kami bangun itu seperti iuran dari masyarakat. Jadi kami bangun untuk iuran tetaplah untuk tiap bulannya. Katakanlah mereka itu anggota itu bukan berarti mereka itu mengharapkan kematian itu, tidak. Jadi anggota itu mereka bila memang ada kesusahan atau terjadi meninggal, jadi kamilah dari paguyuban lah yang bertanggung jawab semuanya, dari memandikan, kain kapan, termasuk semuanya sampai ke pemakaman. Ada yang bertanya, bagaimana kalau keluar kota? Nah, kalau keluar kota beda lagi. Jadi setelah kami kalkulasi semua biaya yang ditanggung oleh paguyuban ini, dari kain kapan dan sebagainya, pemandian dan pemakaman, kita jumlah biaya ke luar kota semua berapa. Nah, dipotonglah dari anggaran-anggaran yang biasa kami keluarkan. Seumpamanya keluar kota 3 juta seumpamanya, kita biasa mengeluarkan 2 juta seumpamanya. Ya berarti pihak keluarga tinggal mengeluarkan 1 juta seperti itu kalau keluar kota. Tapi kalau dalam kota insya Allah semua di-cover oleh paguyuban. Ada nih pernah bertanya, bagaimana Pak kalau memang orang itu tidak ikut paguyuban tapi mereka sedang kesusahan? Kita lihat ekonomi dari keluarga tersebut. Kalau toh memang mereka tidak mampu, ya kami ada kebijakan dari kami untuk membantu seperti itu. Tapi tidak seperti full seperti yang ikut di dalam paguyuban. Yang ditanggung berapa?
selama mereka dalam ada satu keanggotaan di kartu kependudukan atau KK, itu mereka ditanggung semua dengan satu iuran per bulan. Seperti itu. Ya alhamdulillah, kami berdiri sudah hampir 5 tahun, tapi alhamdulillah banyak membantu juga. Bahkan pernah tahun-tahun yang lalu kami pun stok kain kapan banyak, tapi kami bisa nyumbang ke masjid-masjid yang lain. Seperti itu. Jadi seperti itulah kami bangun untuk kemaslahatan, untuk kebersamaan, untuk kemanusiaan. Ya teman-teman, di mana saja berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Seperti itu teman-teman. Inilah kegiatan-kegiatan kami, keseharian kami. Ya, kami selalu berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Walaupun kami di dalam paguyuban ini, dalam paguyuban kematian, tetap kami mendoakan selalu sehat, umur panjang, umur yang barokah. Adapun didirikan pun itu hanya untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Seperti itu. Anggota kami cukup banyak sampai saat ini. Jadi ini yang banyak sekali memang yang bukan komplain ya ke kami, banyak sekali memberikan komentar positif khususnya kepada kami dari keluarga yang berduka. Seringkali ada celetukan dari keluarga yang berduka. Memang kami tidak melihat dia itu pendatang atau pribumi. Selama mereka tinggal di sini, selama mereka mau ikut aturan, kami siap menampung mereka. Jadi seperti ini, Pak, cepat amat ya. Kami sedang berduka, tapi ini pelayanan cepat amat. Penggalian, pemakaman sudah selesai, kata. Ini pemandian sudah ada orangnya, bahkan kita tidak perlu lagi cari-cari untuk kain kapan dan sebagainya. Ya memang itu seperti itu yang memang yang kami lakukan. Wah ternyata benar ya, saya nggak sia-sia ikut paguyuban. Ternyata keluarga saya juga banyak kemudahan, apalagi saya pendatang nih, susah untuk komunikasi dengan yang lain. Ternyata setelah ikut ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kami dapatkan. Ya intinya seperti itulah teman-teman. Jadi ingin memudahkan yang lagi kesusahan. Jadi itulah intinya, memudahkan urusan yang lagi dalam keadaan kesusahan. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki sederhana, namanya supir ambulan. Jalan malam sunyi di teman bayangan. Mengantar pasien juga jenazah dari Priuk hingga ke kota, membawa kisah ada kisah misteri yang tak terdengar suara rezeki. Supir ambulan, jalan malam sunyi di teman bayangan.